Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Prayogo Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial ya tentang bagaimana sih cara membuat soal esai yang baik dan benar ya. Dan juga di soal esai yang akan saya tutorialkan ini nanti jawabannya tidak bisa ditulis dengan huruf besar ataupun huruf kapital ya. Namun jawabannya akan terkoreksi hanya apabila ditulis dengan huruf kecil saja. Nah, jadi kita tidak perlu lagi banyak-banyak membuat opsi jawaban ya. Oke, baik. Silahkan disimak ya tutorialnya. Sebelum saya tutorialkan, jangan lupa ditekan like dan subscribe-nya ya, karena like dan subscribe itu gratis ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka dulu ya drive kita untuk membuat Google Form-nya ya. Nah, baik, di sini saya sudah menyiapkan soal ya. Ini soal yang saya sudah buat, ini contoh ya. Contoh soal yang sudah saya buat dan ini nanti akan jadinya seperti ini ya. Jadi misalnya di sini ada pertanyaan ya. Raut yang dapat terbentuk dari unsur garis melingkup dengan keluasan tertentu sehingga membentuk bidang. Nah, disebut apa ya? Itu jawabannya saya tulis misalnya nih, raut ya. Misalnya ini jawaban yang benar, raut ya. Nah, tapi hurufnya kan besar semua nih. Maka kalau saya kirim, nah maka langsung ada tampilan notifikasi seperti ini. Mohon menggunakan huruf kecil untuk mengisi jawaban. Nah, jadi harus diisi jawabannya dengan huruf kecil saja. Misalnya gini ya, raut. Nah, maka kita kirim dan jawabannya pun benar ya. Nah, seperti itu. Cara pembuatannya sangat mudah sekali ya. Jadi pertama-tama kita buat dulu soalnya. Ini sudah saya buat soalnya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat dulu soalnya, lalu kita kasih di sini opsi jawabannya ya, jawaban singkat ya. Opsi jawabannya jawaban singkat. Lalu di sini di titik 3, ini kita silang dulu ya. Terus kunci jawabannya juga kita silang supaya kita akan membuat ya. Oke. Ini soalnya ada sedikit perubahan. Nah, setelah jawaban singkat, maka jawaban akan berubah ya di sini ya, dari pilihan ganda menjadi jawaban singkat. Lalu langkah selanjutnya adalah kita klik garis 3 ini. Kita bikin kecocokan jawaban ya. Nah, lalu pilih validasi jawaban supaya nanti ada notifikasi ya kalau dia salah menjawabnya menggunakan huruf besar atau menggunakan huruf yang tulisannya tidak sesuai, maka akan langsung ada notifikasi muncul ya. Nah, lalu kalau sudah kita pilih di sini. Nah, di sini ada muncul ya. Kita pilih angka ini, kita rubah menjadi ekspresi reguler ya. Ekspresi reguler, lalu yang berisi ini kita pilih kecocokan ya, supaya sesuai dia dengan rumus yang kita inginkan. Misalnya kalau kita ingin jawabannya itu ditulis dengan huruf kecil semua, maka nanti dicocokkan polanya ini ya, dicocokkan, maka langsung apabila dia kecil semua maka jawabannya langsung benar. Apabila dia kita kecocokannya menggunakan huruf kecil semua namun ditulis dengan huruf besar semua atau salah satu ada yang huruf besar, maka langsung timbul ya teks kesalahan khususnya. Nah, teksnya ini bisa kita sesuaikan apa maunya ya. Lalu setelah kita ekspresi reguler sudah kita rubah ya jadi ekspresi reguler, ini juga sudah kita rubah jadi kecocokan. Polanya, nah ini kita harus pelajari dulu polanya. Ada di sini ya, sudah saya tuliskan. Nah, ketentuan pola kecocokan ya. Jadi di sini pertama kita bahas dulu yang rumus ini. Dalam kurung ya, kurungnya pakai yang ini ya, yang kayak kotak ini. A sampai G ditutup kurung. Nah, ini sama dengan apa? Hanya bisa diisi oleh satu karakter ya. Ingat, hanya bisa diisi oleh satu karakter. Jadi dari A sampai G, karena ini A sampai G ya. Jadi huruf hanya bisa diisi satu karakter, misalnya A, B, C, D ya sampai G ya. Hanya bisa seperti itu. Lalu tapi huruf kecil semua. Kalau yang ini A sampai G ditutup kurung tapi huruf besar, ini sama seperti ini, cuman dia kapital ya. Cuman bisa diisi satu karakter ya.
Cuman bisa diisi satu karakter tapi menggunakan huruf kapital. Nah, lalu kita ke bawah sini kurung A strip H garis miring S baru ditutup. Ini hanya bisa diisi oleh satu karakter di antara A sampai dengan H. Berarti di antara A sampai dengan H berarti B, C sampai sebelum H ya. G ya, sampai G atau spasi. Nah, jadi bisa diisi juga pakai spasi ya. Misalnya B spasi C spasi D di antara ya, di antara. Selanjutnya yang bawah ini A strip H garis miring S tutup kurung kurawal 5 tutup kurung kurawal bisa diisi oleh 5 karakter ya di antara H sampai H. Berarti 5 karakter di antara H sampai H. Berarti B, C, D, E, F ya. B, C, D, E, F sampai F karena 5 aja. Dan spasi juga termasuk ya. Spasi juga termasuk. Terus yang ini tutup kurung buka kurung A strip H besar, A besar strip H besar garis miring S ya. Tutup lagi baru kurung kurawal 4 tutup kurung kurawal bisa diisi oleh 4 karakter di antara A sampai H pakai huruf kapital ya atau spasi ya, sama seperti ini namun dia pakai kapital. Nah, kalau yang bawahnya ini A buka kurung A ya. A strip Z garis miring S tutup kurung baru kurung kurawal 1 koma ya, 1 koma tutup lagi. Nah, tadi di atas nggak pakai koma ya. Bisa karakter A sampai Z ya, A sampai Z. Ini bisa ini kecil semua ya. Ini kecil semua atau besar semua ini bisa. Kecil semua, ini kecil semua ya. Kecil semua. A sampai Z ini salah ya. A sampai Z atau spasi dengan jumlah lebih dari 0. Nah, ini bisa banyak ya. Pokoknya jumlahnya lebih dari 0 bisa. Termasuk spasi. Tapi karakternya hanya A sampai dengan Z. Berarti A, B, C, D sampai Z ya. Dengan jumlah lebih dari 0. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang bawahnya ini cuman ditambahkan 5 ya. Bisa karakter A, ini A besar A kecil ya. Ini A besar aja. Huruf kapital semua ya. Atau spasi dengan jumlah 1 sampai 5 karena 1,5 di sini ya. Nah, itu dia ya karakternya. Berarti kita akan pakai yang ini, yang A kecil strip Z kecil ya. Garis miring S ya, tutup kurung baru kurung kurawal 1, tutup kurung kurawal. Nah, ini kita pakai. Nah, ini kalau misalnya kalian mau buat nih hurufnya yang bisa ditulis besar semua, ini tinggal A-nya diganti besar sama Z-nya diganti besar, maka dia akan hanya bisa ditulis dengan huruf kapital ya. Kalau yang ini kecil semua ya. Kalau yang ini oke, kita akan menggunakan rumus ini, tinggal kita copy saja. Nanti akan ada rumusnya di link di deskripsi ya. Saya akan masukkan di deskripsi. Nah, kalau sudah di copy langsung dipastekan di pola ya, paste. Nah, seperti ini ya. Buka kurung, kurungnya yang ini ya, jangan kurung yang nomor 9 sama 0 ya. Kurungnya yang kayak kotak ini, sampingnya P, kalau di keyboard sampingnya P ya, sebelahnya garis miring. Sebelah kiri P, sebelah kanannya P, sebelah kirinya garis miring ya, itu di keyboard. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nanti yang terdeteksi hanyalah jawaban dengan huruf kecil saja, semua jawaban dengan huruf kecil saja. Nah, jadi kita tidak perlu lagi repot-repot memerintahkan anak-anak ya, untuk huruf kecil semua ya. Jadi anak-anak tidak bisa menulis jawabannya dengan menggunakan huruf besar. Maka dia nanti akan ada perintah kalau kalau dia menggunakan huruf besar semua, maka nanti perintahnya gagal ya. Tidak bisa jawabannya terupload.
Nah, sekarang tinggal kita kasih deh teksnya yang mau muncul apa nih kalau sudah misalnya seperti ini. Sudah kita kasih kecocokan ya. Misalnya kalau dia salah tulis, kita kasih teks apa? Misalnya gini. Mohon menggunakan huruf kecil semua saat menulis jawaban. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita kasih kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya apa tadi? Raut ya, rautnya kecil semua, raut. Nah, dengan ini, dengan rumus ini, kita tidak perlu lagi membuat opsi jawaban yang banyak ya. Misalnya ada rautnya huruf besar semua, ada rautnya besar depannya, yang lainnya kecil. Nah, tidak perlu begitu karena semua jawaban yang terkoreksi adalah jawaban dengan huruf kecil saja. Apabila dia menggunakan huruf besar atau salah satu menggunakan huruf besar, maka tidak akan bisa dijawab ya, tidak akan masuk di jawabannya, maka akan muncul tadi kata-kata mohon menggunakan huruf kecil semua. Nah, sekarang sudah selesai, kita klik selesai. Nah, sekarang kita coba lagi nih soalnya ya. Kita coba. Oke. Coba jawabannya, misalnya saya klik kelas B ya. Berikutnya ini kita lewati namanya sebarang aja ya. Berikutnya, nah, ini tidak usah diisi dulu, berikutnya saja. Nah, ini soal isainya ya. Kita coba jawab. Raut. Jadi jawabannya raut kan? Raut dengan huruf besar semua. Kita kirim ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Mohon menggunakan huruf kecil semua saat menulis jawaban. Misalnya nih, kita tulis R-nya besar, raut. Nah, tetap tidak bisa ya. Nah, harus ditulis dengan huruf kecil semua, raut. Nah, seperti ini. Kita kirim. Nah, maka jawabannya langsung terjawab ya, seperti itu. Nah, ini sangat membantu sekali ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, dan di subscribe ya. Serta apabila ingin ingin dibuatkan tutorial ya, atau tidak tahu sesuatu, bisa langsung komen ya di channel ini. Oke, baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.